Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Robi Delvis untuk melanjutkan kajian kita tentang Islam, ilmu, dan peradaban ya. Jadi channel ini sengaja saya buat untuk menyebarkan gagasan atau ide tentang pembangunan peradaban Islam ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk membahas hubungan antara Islam ya sebagai sebuah agama dan juga peradaban ya. Nah, setidaknya kita mengenal bahwa Islam sebagai sebuah agama atau din ya itu disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat terakhir yang turun, Al-Maidah ayat ketiga ya. Di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Nah, jadi di surat tersebut ditegaskan bahwa Islam adalah sebagai sebuah din. Din artinya adalah agama ya. Nah, dari kata din ini kemudian berkembang ya beberapa kata, diantaranya menjadi kata dainun ya, artinya utang piutang, kemudian menjadi kata madana, ada juga menjadi kata Madinah, dan terakhir ada menjadi kata tamadun ya. Nah, tamadun ini artinya adalah peradaban ya. Istilah Arab memang ada banyak ya, ada sakofah, ada hadoroh, dan juga ada tamadun ya. Tapi dilihat dari aspek linguistik kebahasaan saja sudah terlihat bahwa ternyata di dalam yang namanya Islam ya sebagai sebuah din ternyata ada nuansa peradabannya ya. Maka tidak heran seorang orientalis namanya Gibb mengatakan bahwa Islam is not just system of theology but also a perfect civilization ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Gibb ini mengatakan bahwa Islam bukanlah sebagai sebuah agama saja, melainkan sebuah peradaban yang sempurna ya. Itu yang dikatakan oleh orientalis ya, orang barat yang mengkaji masalah Islam. Nah, setidaknya ada 5 aspek ya. Islam itu memiliki kurang lebih 5 aspek ya secara umum dari keseluruhan ajaran itu. Pertama, Islam sebagai sebuah din atau agama yang nantinya berkembang ketika agama itu diterapkan secara benar akan membangun sebuah peradaban ya. Yang kedua, Islam sebagai sebuah akidah ya, keimanan ya. Keimanan ini sifatnya adalah abstrak, tidak terlihat, berupa keyakinan, berupa kepercayaan ya. Kemudian Islam adalah sebuah syariah ya. Syariah dalam artian kecil, yaitu berupa amaliyah atau yang kita kenal dengan fikih ya. Jadi bicara tentang amaliyah yang terlihat, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, Islam juga merupakan sebuah ihsan ya, atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak ya. Dan satu lagi adalah Islam sebagai sebuah pandangan hidup atau worldview ya, sebagaimana sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Nah, jadi Islam ini memiliki 5 aspek ya. Pertama, Islam sebagai sebuah agama, Islam sebagai sebuah akidah, Islam sebagai sebuah syariah, Islam sebagai akhlak atau ihsan, dan Islam sebagai pandangan hidup. Nah, saya tertarik untuk melihat hubungan Islam dengan peradaban ya. Tadi disebutkan di ayat yang terakhir itu bahwa dari kata din itu nanti akan berkembang menjadi tamadun ya. Nah, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang begitu bagus atau begitu baik menggambarkan tentang Islam sebagai sebuah peradaban ya, yaitu surat Ibrahim ayat 24-25 ya. Bunyinya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Daraballahu masalan kalimatan thayyibati kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukullaha kullahin biidni rabbika ilal akhir ayat. Ya, itu Quran surat Ibrahim ayat 24 25. Coba nanti dicek oleh ikhwan fillah semua ya. Nah, artinya adalah daraballahu masalan kalimatan thayyibati. Jadi Allah itu memberikan sebuah perumpamaan, daraballahu masalan kalimatan, kalimat yang baik ya, kalimatan thayyibatin itu kalimat yang baik ya. Semua ahli tafsir dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang disebut dengan kalimatan thayyibah itu adalah tauhid ya atau akidah. Kalimatan thayyibatin kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik ya. Jadi tauhid di dalam Islam atau akidah di dalam Islam itu adalah seperti pohon yang baik. Nah, seperti apa pohon yang baik itu? Asluha sabitun, asluha akarnya itu sabit ya, kuat, kokoh, menghujam ke bumi. Nah, wa far'uha fis sama'i, dan batang, cabang atau pohonnya itu menjulang sampai ke langit ya. Asluha sabitun wa far'uha fis sama'i tu'ti ukullaha kullahin biidni rabbiha. Nah, dari pohon itu menghasilkan buah setiap saat biidni rabbiha, dengan izin Tuhannya ya. Nah, ini adalah perumpamaan. Jadi dari sebuah akidah ya, itu Islam bisa berkembang menjadi sebuah peradaban ya, yang tingginya menjulang ke langit, akarnya begitu kuat menghujam ke bumi, tetapi memberikan buah, memberikan makanan. Artinya apa? Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, kalau disebutkan dalam ayat yang lain. Nah, rahmatan lil alamin ini dibuktikan dengan apa? Dengan munculnya peradaban Islam. Dan dimanapun Islam selalu memberi makan kan, atau selalu menghasilkan buah kan, tu'ti ukulaha kulahin biidni rabbiha. Sebagai contoh ya, ini fakta sejarahnya. Islam itu berkembang di Mekah dan di Madinah ya. Kemudian berkembang ke banyak negara, ke Mesir, ke Suriah, kemudian ke Spanyol ya, ke Nusantara, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah ditemukan dalam sejarah Islam, nah, orang-orang Islam yang berasal dari Mekah dan Madinah itu datang ke negara, ke suatu negara, kemudian kembali ke negaranya untuk memperkaya dirinya. Tidak ada ya. Orang Islam datang dari Mekah dan Madinah, datang ke Indonesia membangun Indonesia, datang ke Baghdad membangun Baghdad, datang ke Mesir membangun Mesir. Berbeda dengan, mohon maaf, misalnya peradaban Barat ya. Orang-orang Eropa datang ke banyak negara untuk melakukan penjajahan. Mereka menjajah banyak negara, kemudian hasil buminya, hasil kekayaannya kemudian dibawa ke negaranya untuk memperkaya dirinya. Inilah perbedaan antara peradaban Islam dan peradaban Barat. Jadi Islam adalah sebagai agama juga sebuah peradaban, di mana ketika peradaban Islam bisa menguasai dunia, maka dapat dipastikan akan menghasilkan kesejahteraan ya, baik bagi umat Islam ataupun umat di luar Islam. Jadi seharusnya tidak perlu ada ketakutan ya dari umat di luar Islam, bahwa ketika Islam berhasil menjadi sebuah tamadun atau peradaban, itu akan banyak kerugian. Tidak ada ya. Yang ada adalah kesejahteraan dan keadilan bagi semuanya. Nah, barangkali itu ya yang ingin saya sampaikan mengenai ayat peradaban ya. Jadi Islam itu adalah sebagai agama dan juga peradaban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.